Oh, 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 oh. Saudaraku seiman, api itu kalau awal dibakar biasanya dia berwarna orange, ya. Kemudian bisa berpindah ke hijau, biru, ya. Tingkatan-tingkatannya ada. Kalau mulai panas sekali biasanya merah, agak gelap. Lebih panas lagi kalau sudah hitam, ya. Itu memang tahapan panasnya. Dan neraka jahanam itu hitam. Jadi bukan api merah seperti yang kita bayangkan. Karena sudah terlalu panas. Disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pada hari itu hai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Ya, belenggu itu berarti bagian leher, bagian dua tangan dan dua kaki semuanya diikat. Pakaian mereka dari cairan aspal yang panas dan wajah mereka ditutup dengan api. Jadi api neraka jahanam itu sifatnya juga dalam surah Al-Humazah disebutkan innaha alaihim mu'sadah. Ya. Neraka jahanam itu terhadap mereka mu'sadah. Mu'sadah salah satu maknanya adalah multasiqah, melekat. Ya. Jadi kalau api itu disemprotkan ke kita, kemudian kita kena sedikit, ya, percikannya, lalu kemudian api itu tertarik lagi karena pakai senjata disemprot lalu ditarik, maka panasnya cuma sebentar. Tapi kalau di badan kita ada pelekatnya, lalu api itu disemprotkan lalu melekat di badan kita, kita berusaha padamkan nggak bisa, ini baru sempurna siksaannya. Allah sebutkan ciri neraka jahanam itu sudah panas, lalu Allah bilang innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya itu meliputi mereka, melekat pada tubuh mereka. Tidak berhenti apinya sampai Allah perintahkan. Terus kulitnya, urat-uratnya, ototnya sampai ke tulangnya. Padamnya kalau Allah suruh padam. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu, hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi putih. Lalu dinyalakan selama 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Maka dia hitam seperti gelapnya malam. Abu Hurairah juga berkata radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang masih tersisa dalam umatku dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama, bermegah-megahan dengan keturunan, selalu merasa bangga sukunya lebih baik daripada suku yang lain, kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia sudah faham maka dia tidak akan berbangga-bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, mencaci maki nasab, ya. Mencaci maki ayahnya orang, ibunya orang, kakeknya, sukunya. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang, ya. Dan ini juga termasuk tathayyur, tidak boleh. Makanya pernah satu kali dalam hadis Bukhari, Nabi SAW tiba di subuh hari, lagi imami sholat subuh, lalu hujan lebat turun, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, telah tiba hamba-hambaku pagi ini dalam keadaan beriman dan ada yang kafir. Kalau yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Tidak ada yang mengatur, menurunkan, ya, menghalang semua apapun di muka bumi dan alam semesta ini kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah wanita yang meratapi kematian, ya, niyaha, mukul-mukul badan, robek-robek baju, tarik rambut, ya, pada saat kematian. Jika tidak bertaubat sebelum mati semua ini pelaku-pelakunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking atau ter yang panas dan dari baju api yang menyala-nyala. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Di neraka teman-teman ada lembah-lembah tempat penyiksaan. Lembah itu seperti cekungan yang ada di padang pasir, dan di dalam setiap lembah ada siksaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya.
Lalu datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang firman Allah, fasawfa yalqauna ghayya, mereka pasti akan sesat nantinya. Yakni dimaksud sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk baunya. Hadis ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 128. Juga Nabi SAW bersabda melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis riwayat Baihaqi dengan sanad hasan, ta'awwadhu billahi min jubbil hazan aywadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Aywadil hazan, qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah a'addaha Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian dari lembah neraka jahanam yang bernama lembah al-hazan, lembah kesedihan. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu lembah kesedihan? Maka Nabi SAW bersabda, sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri berlindung kepadanya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Ya. Ini menandakan memang di neraka jahanam ada, ya, ada lembah, ya, ada lembah. Neraka jahanam juga sangat dalam, teman-teman sekalian. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang pura-pura Islam, tapi mereka bukan muslim, pada tingkatan yang paling rendah dan paling bawah dari api neraka. Seperti apakah dalamnya neraka itu? Dikatakan paling rendah, berarti paling berat siksaannya. Karena semua kata ulama tafsir, dari tingkat pertama sampai tingkat sebelum terakhir, panasnya tersusun. Maka yang paling bawah adalah yang paling panas. Disebutkan bahwasanya Utbah bin Ghazwan berkhutbah radhiyallahu anhu di kota Basra. Pada saat beliau mengingatkan penduduk Basra yang banyak berkeluh kesah tentang kekurangan harta, padahal mereka sudah melimpah dan mereka sibuk dengan urusan dunianya, lupa akhiratnya, tinggalkan jihad, malas sholat berjamaah di masjid. Maka beliau khutbah lalu beliau mengatakan, ketahuilah telah sampai kepada kami bahwasanya batu dilemparkan dari pintu utama neraka, terus saja melayang selama 70 tahun dan belum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh, apakah kalian heran? Juga Hasan Basri rahimahullah mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Hurairah juga meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh yang sangat keras seperti guntur yang menggelegar. Lalu kami bertanya, lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan baru kali ini tiba di dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi neraka, teman-teman, bukan bangunan yang kecil, 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Dalamnya 70 tahun. Artinya kalau kita dilempar saja melayang-layang 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini pun kata ulama hadis, kalau yang dimaksud 70 tahun waktu dunia, kalau waktu akhirat itu berarti dikali 1000, gitu kan? Dan itu sangat dalam, siksaan yang tidak berhenti, dari sana sini jeritan-jeritan, ya. Di neraka jahanam tidak cukup saja, teman-teman sekalian, seseorang itu dilempar lalu dibakar, tetapi supaya dia merasakan maksimal, maka dia akan dirantai, dibelenggu. Allah menyebutkan dalam surah Insan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, sungguh kalau mata rantainya neraka itu, ya, mengisyaratkan seperti batok kepala manusia. Kata Nabi SAW, kalau satu mata rantai neraka seperti batok kepala manusia, itu dilempar dari langit ke bumi sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Jika ia dikirim dari pangkal rantai, niscaya berjalan
selama 40 tahun, malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Artinya rantai yang sangat besar dan akan melilit badan seseorang ahli neraka. Jadi tinggi orang ahli neraka itu akan kita kembali di akhirat seperti surga, 60 hasta ke langit, 60 siku, 30 meter tingginya. Penghuni surga, penghuni neraka awal dibangkitkan, tapi penghuni surga tetap dengan tinggi itu, nanti ahli neraka dibesarkan lagi, lebih besar daripada itu. Kemudian nanti mereka dikasih rantai 70 hasta. Jadi kata ulama dililit dari kakinya, diputar rantai itu terus, tidak ada jarak diantaranya sampai ke kepala. 5 hasta itu dilebihkan di atas kepala, 5 hasta dilebihkan di kaki. Maka dia seperti makanan yang akan dipanggang, tidak bisa bergerak. Sehingga kalau kena api neraka, rantai tersebut akan menyala, lalu membakar tubuhnya, serta api itu akan menembus sampai ke tulang-tulangnya. Dia tidak mati, hangus, belang, bolong badan-badannya, rusak organ tubuhnya. Kalau sudah rusak sama sekali, Allah ganti lagi dengan yang baru. Dan proses pengembalian supaya utuh itu juga sudah cukup untuk pedih. Di surga orang makan dan minum bukan karena lapar, bukan karena haus, sehingga dia menikmati sekali. Tapi di neraka tidak, akan muncul setiap saat rasa lapar, rasa haus. Tapi perhatikan apa yang Allah kasih kepada mereka. Minumannya apa, makanannya apa. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 15-17 yang artinya dan mereka diberikan kemenangan. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapan mereka neraka jahanam dan dia diberi minuman dengan air nanah. Yang ditegukkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dari surah Ibrahim ayat 15-17 menjelaskan mereka akan diberikan minuman nanah. Orang-orang neraka ini karena luka semua badannya, maka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka menangis, mengeluarkan air mata. Maka bercampurlah semua itu memenuhi tempat-tempat di neraka itu. Lalu Allah jadikan itu sebagai minuman dan makanan mereka. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 juga yang artinya sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka dan mereka meminta pertolongan, minta minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah minuman ahli neraka disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya. Lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan meleleh, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Artinya kalau mereka haus, mereka akan minta minuman, mau tidak mau. Dan tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, mulut mereka terbuka. Maka apapun yang datang kepada mereka harus mereka minum. Apakah darah, apakah nanah, apakah air panas yang mendidih. Dan tadi dikatakan juga timah atau besi yang dilelehkan. Maka bergonta-ganti diberikan ini. Ini juga semua minum pun adalah siksaan. Kalau di dunia ada orang disiksa, lalu dia kehausan, lalu musuhnya kasih minum air, maka air menghilangkan dahaga. Kalau di neraka tidak. Air itu pun adalah penyiksaan. Itu saya sendiri penyiksaan juga. Juga disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syaribal khamr lam yardallahu anhu arba'ina laylah. Siapa yang meminum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya 40 malam. Fa in mata mata kafira. Kalau dia mati dia bisa mendapatkan dosa kekafiran. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan kalau dia masih hidup dan dia tetap kembali minum khamr setelah ada peringatan kepadanya, maka dia akan diminumkan minuman tinatul khabal. Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Asma binti Yazid berkata, radhiyallahu anha, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka kata Nabi SAW, sadidu ahlin nar, nanahnya penghuni neraka. Itu adalah minumannya. Nah, itu adalah minumannya.